Halo penonton YouTube, gue Ziki TM. Nah, pada video kali ini gue ingin memberikan informasi atau memberikan sebuah suguhan tentang pengalaman narasumber kali ini. Dia mempunyai pengalaman yang tadinya dia kerja di pabrik bagian memproduksi sesuatu barang lah di pabrik itu. Nah, di pabrik itu kan juga ada kantornya nih. Nah, jadi dia dari memproduksi barang diangkat kerja di kantornya bagian IT support. Nah, gimana sih proses pengalaman tersebut gitu? Mungkin kita ngobrol santai bersama narasumber ini. Kebetulan narasumbernya ini temen gue juga dan sempet bikin beberapa video di channel gue yang kalian mungkin udah tahu nih. Oke, langsung aja gue panggil. Ayo, sini Mor. Ini ke frame. Apa kabar lo? Sinian. Nah, ini kebetulan teman gue nih yang dulu sempat kita bikin pengalaman RPL ya. RPL dan beberapa video lainnya lah. Gue juga sempat lupa udah lama gitu kan. Nah, di sini ini Mor nih yang mungkin gue tertarik untuk bikin video ini nih. Lu kan dulu sebelumnya nih ya kerja di pabrik bagian apa sih? Produksi. Coba lu ceritain lu kerjanya ngapain di pabrik itu sebelumnya? Gue dulu di pabrik ya kan, bagian produksi lah ya kan, bagian produksi kayak packing gitu kan. Terus kayak cek barang gitu kan. Terus juga pernah di bagian pabrik tuh bagian barang reject, barang yang udah nggak layak pakai dibuang gitu kan. Gue yang buang sampahnya gitu. Kalau itu ya biasalah kalau di bagian luar nyapu gitu kan, buang sampahnya, buang barang-barangnya gitulah. Nah, itu pabrik itu memproduksi barang apa sih yang lu kerjain itu? Kosmetik sih. Kosmetik ya? Kosmetik. Ada beberapa kosmetik dikerjain di pabrik itu? Iya. Nah, lu itu sebelumnya kerjanya disuruh apa aja tuh? Apa disuruh semuanya? Apa emang udah ada job desk-nya gitu? Ya, biasanya ada job desk-nya. Ada job desk-nya. Yang bagian packing ya packing, bagian ngecek barang yang ngecek gitu, bagian sortir. Terus bagian yang buang sampah gitu kan. Gue mah apa aja gue pernah kerjain. Disuruh dikerjain gitu apa aja ya. Nah, sekarang yang bikin yang gue bikin video ini tertarik, yang ininya nih. Nah, kok lu bisa sih jadi IT support di pabrik itu juga? Gimana tuh prosesnya tuh? Gue juga bingung sih, nggak nyangka sih gue ya, kenapa ya? Gue juga nggak tahu dah. Jadi tuh kayak gini ceritanya. Awalnya tuh supervisor pabrik gua nyaranin nih, ada nggak yang bisa komputer gitu kan, admin lah minimal bisa Excel gitu. Ya udah, gue coba deh tanya teman gua, gua mau nggak nih, gua ngajuin nggak nih bro? Kata teman gua, udah ajuin lah gitu kan. Lu kan seenggaknya adalah sedikit basic lu di komputer. Oh iya deh, boleh deh. Akhirnya gua ajuin tuh, Pak saya minat gitu kan ke supervisor gua, minat. Ya udahlah kata dia, ya udah dicoba ya itu. Akhirnya besoknya tuh gue coba untuk tes gitu. Dia bilang pas di sana besoknya pas gue tes, ternyata dia ngeliat CV gue itu backgroundnya dulu pernah pengalaman di bidang IT sebelum lu kerja di pabrik. Dia kerja di pabrik, dia ternyata ngeliat CV gue lagi. Wah iya ya, si Damur nih dulu pernah pengalaman nih di IT. Oh iya dah kalau gitu kamu jangan di admin ya, di IT aja gimana gitu. Oh, sorry gue potong. Oh, karena di CV lu nulis kebiasaan lu tentang IT gitu. Iya. Oh iya. Nah, kok kerjanya di pabrik kata dia. Iya bu, gitu kan. Soalnya kan kalau mau lulusan IT yang kerja layaknya S1, sedangkan saya kuliah juga baru mau kuliah gitu kan. Karena kan masalah biaya dulu kan, masalah kuliah tuh biaya juga. Jadi nyari duit dulu gitu baru kuliah kan. Sampai sekarang sih nanti baru ke depannya pengen kuliah gitu. Nah disitulah katanya udah deh kamu dicoba dulu deh di sini gitu. Tapi belum tahu sampai kapan. Ya udah. Akhirnya gue dites, ditanya-tanya jawab bisa tentang basic IT. Ya udah gue masuk tuh di itunya. Di bagian IT supportnya tuh bantu senior IT-nya. Oh jadi bisa gue tarik kesimpulan awal nih karena lu mempunyai grup di pabrik itu. Orang atasan pabrik itu ada yang nge-share lowongan tentang admin ya? Iya. Terus lu nyoba aja gitu ya, terus ngasih CV. Iya kan gue pikir ya minimal kan kata dia gitu, syaratnya admin dasar deh gitu kan. Ya udah gue berani kan ngelamar, gue admin dasar gue mau kan. Nah terus kebetulan yang orang share locker itu ngelihat CV lu bahwa lu nulis bisa IT segala macem gitu-gitu ya. Iya. Terus dia tertarik.
Oh, jalannya dari situ. Nah, terus pas udah dilihat CV lu nih, gimana? Ya udah dia akhirnya kan tanya-tanya tuh, tertarik lah gitu. Ya udah Mas Damar besok coba di bagian sini dulu ya gitu. Bagian apa namanya? IT di sini gitu. Jadi kamu nggak usah di line dulu, di line istilahnya di line lah bilangnya. Di Di pabrik, produksi. di line. Oh, di produksi. Di line produksi. Udah kamu di kantor aja dulu deh gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang ya udah di Di kantor. kantor. Kalau dulu di pabrik kerjanya Senin sampai Jumat atau gimana? Senin sampai Jumat kerja 12 jam lembur. 12 jam? Iya. Diri loh. Diri. Nah, gue Mantap. mungkin sedikit bocoran atau udah kasih tahu aja lah. Mau kerja di pabrik sih emang rata-rata kan gajinya UMR ke atas lah ya pasti ya. Ada sebelumnya di pabrik gajinya berapa tuh? 5 ada 5 ke atas. Ya kalau lemburan 5 ke atas lah ya di pabrik. sama lemburan itu kan. Nah, iya tuh. Di pabrik aja 5 ke atas. Nah, ini di kantor pabrik itu juga tuh. Nah, mungkin bayangin sendiri aja lah. Nah, terus nah, ketika lu udah disuruh masuk jadi admin apa jadi IT support dulu? Di IT support. Langsung jadi IT support. Iya. Setelah dilihat di CV lu. Iya. Padahal lokernya admin. Admin. Nah, tapi karena skill lu adanya di situ, Iya. IT, nah diposisikan di situ. Nah, itu apa kebetulan lagi nyari orang IT support apa emang karena ngeliat CV lu aja gitu? Ya kan orang IT support ada di situ. Ada ya? Nah mungkin ya dia butuh bantuan lah istilahnya. Karena kan dia sendiri tuh. Iya. Sepabrik luas itu, pabrik seluas itu kan. Sendiri ya itu supportnya ya single factor ya capek juga kan sebenarnya. Mungkin butuh bantuan lah gitu istilahnya. Ya udah akhirnya gue bantu untuk sebagai IT support di situ, bantu senior IT-nya. Oh gitu. Jadinya yang dulunya ngempak-ngempakin barang istilahnya ya atau bersih-bersihin botol gitu. Dulu ngepakin barang, ya kan? Iya. Nyapu kayak ibaratnya. Kayak Ada fotonya nggak lu yang masih di pabrik? Sebagian gitu nanti mungkin gua tampilin nih biar percaya gitu. iya dulu bagian nyapu bray kata Iya. gua. Set. Ada nggak foto yang di pabrik? Gua izin tampilin ya. Pabrik ada. Foto lagi kerja di pabrik lah gitu yang lu. Ada ya di sini ya. Nah, nanti gua tampilin fotonya. Nah, lu kan berarti jatuhnya lu jadi IT support di situ emang lu udah ada pengalaman sebelumnya di CV itu emang bener lu bisa apa gimana? Iya di CV gua tulis. Kalau di CV kan apa yang kita bisa kita tulis kan. Oh, berarti emang lu punya dasar lah ya IT lah ya apa gimana gitu. Ada dasarnya kan basicnya. Cuman masih belum pede apa gimana? Iya karena kan cuman basic. Basic, kalau basic mah bisa ya. Gue pikir kan wah basic ngapain gitu kan. Akhirnya ternyata diperluin juga nih basic juga kita diperluin juga. Berarti bisa disimpulkan bahwa walaupun kita bisa basicnya tulis aja di CV ya. Nah, berarti lu pas udah terjun di IT support di kantor pabrik itu awal-awal itu di ospek nggak apa? Apa disuruh apa gitu? Iya, pertama kayak ngetes lah dia gitu kan. Lu bikin ini nih kabel jaringan bisa nggak gitu kan? Iya. Tapi kan nyuruh ya udah bikin kabel nih jaringan kabelan. Padahal itu kan kayak ya udah ngetes lah gitu loh. Biar bisa nggak nih bikin kabel gitu kan? Jangan ngomong doang di CV kagak bisa. Oh, ya. berarti seenggaknya bisa Di lah CV ya. bisa di aslinya nggak bisa gimana kan? Akhirnya dites lah. Iya. Bikin kabel bisa juga walaupun ya lupa-lupa dikit lah lama wajar gitu kan. Tapi sekarang agak lumayan lah bikin kabel cepet lah. Yang kabelan itu Iya. putih oren-oren. Iya. Nah, lu sempet nyangka nggak sih yang tadinya di pabrik, lu tiba-tiba ke kantor pabriknya gitu? Iya, itu juga semua gua nggak nyangka, teman-teman gua apalagi gitu kan. Iya. Sudah amor nih dulunya di pabrik badannya bajunya kotor kalau udah pulang kerja. Sekarang bersih banget kata gitu. Sampai diledekin gua. Ini celana bersih banget kata gitu. Emang kalau pekerja di pabrik itu pasti ada ya kotor ya pasti ya? Kotor, pasti kayak bedak gitu kan. Kalau di make up tuh kan ada Iya. bedak. Kalau di lipstick kena lipstick ya kena sabun gitulah. Nggak hilang tuh kadang di celana. Itu pabrik lu termasuk gede nggak menurut lu? Oh gede. Gede ya? Gede. Gede ya? Karena Daerah kan- mana? Mungkin daerah aja sebutin. Kalau di daerah kan Jakarta Timur tuh. Jakarta Timur ya? Oh. Termasuk dia pabriknya bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun ada gitu. Oh, berarti pabrik punya negara mana sih lu tuh? Ada di Korea. Oh, Korea. Ya. Mungkin kita nggak disebutin ya nama pabriknya ya. Daerahnya aja pokoknya Jakarta Timur lah ya. Nah, di situ mungkin gak sih ada buka lowongan lagi terkait IT di tempat lu?
Semua pasti ada Ada ya, karena cuman kan tergantung diperluinnya mungkin ya. dulunya sekarang kan kebutuhan apa ya namanya, kebutuhan teknologi pasti berkembang terus juga regenerasi juga pasti ada kan. Iya. Nah itu mungkin nggak kebetulan kali ya lu masuk tiba-tiba jadi IT support. Emang lu dulu emang pengen jadi IT? Sebenarnya lu pengen kerja apa sih kalau IT? Apakah IT support, apa digital marketing, apa desain gitu? Lu lebih kemana sih sebenarnya? Ya yang penting gue tuh apa yang gue bisa gue kerjain. Misalkan nih gue bisa desain. Lu bisa juga ya desain ya? SEO bisa ya, SEO ya. Ya. Nah, karena dapatnya di IT support mungkin ya. Ya mau nggak mau ya belajar gitu. Iya, belajar. Belajarin. Seenggaknya kita punya pondasi dasar untuk mengenai IT support itu. Pondasi dasarnya apa sih gitu kan? Yang pertama kalau jaringan bisa nggak kita perbaiki jaringan? Kenapa jaringan rusak gitu kan? Kita cek kabelnya. Kalau kita udah ngerti kabel, itu dasarnya lagi. Kabelan, gimana sih caranya bikin kabelan? Konekin wifi gimana sih caranya? Setting router tuh namanya tuh. Switch gitu. Itu harus tahu tuh the basic gitu. Nah mungkin nih kan ada juga orang-orang yang dia udah mau nggak mau terjun di IT support karena emang dapat peluang kerjanya di situ. Nah tapi dia sebenarnya nih kalau bisa milih pasti dia pengennya bagian mungkin digital marketing atau desain atau programming. Tapi dia emang punya basicnya IT. Nah tapi kalau mungkin bisa dia milih kerjanya di sinilah, jangan IT support. Nah karena dia udah terlanjur di IT support, mungkin menurut gue juga IT support kan peluang kerjanya juga banyak yang nyari nih kebutuhan IT support. Iya. Nah dia dapat itu, saran lo gimana? Apa dia nyerah apa gimana? Jangan nyerah sih kalau kata gue sih. Yang lu kerjain ini lu kerjain, lu maksimalin lah sebisa lu. Pokoknya segala sesuatu kalau misalkan kita tekuni gitu kan, kita pelajari, kita cari tahu caranya, pasti pelan-pelan ya bisa. Kayak gue nih, gue juga dasar nih taunya gitu kan. Apa-apa juga taunya dasar ilmu basic gitu kan. Kalau gue nggak tahu, gue cari referensi di Google atau tanya temen yang lebih pengalaman gitu kan. Kalau misalkan nggak bisa ya udah cari referensi lah, belajar terus belajar. Terus juga kan IT senior kita juga nggak bakal ngelepas kita gitu kan. Pasti ada diajarin. Terutama kayak gue nih, IT senior gue juga banyak ngasih tahu gitu kan. Beliau juga sebagai guru, sebagai mentor lah gitu. Pasti enak orangnya juga ngajarin gitu. Jadi kita juga tahu, mengingat kembali gitu. Yang penting dasarnya paham lah ya. Kayak misalnya install Windows lah minimal ya. Install komputer. Pasti semuanya zaman sekarang sih bisa lah ya install Windows. Nah kalau udah terjun di situ udah jalin aja kan, kita nggak munafik lah, butuh cuan untuk hidup ya. Iya. Butuh cuan untuk hidup, butuh duit lah, butuh gaji kan buat kedepannya kita hidup gimana. Nah IT ini luas sebenarnya kan ya, ada IT support, ada yang lain-lain. Nah kalau udah terjun di IT support, wah udah gas aja lah. Pelajarin tuh kayak hardware ya. Pelajarin apa aja? Lu ada saran nggak? Ya pelajarin lah basic. Pertama kayak cara apa tuh backup data. Membackup data, ya, misalnya harddisknya rusak gitu ya. Rusak. Kan perusahaan nggak mau kehilangan data kan. Iya. Jadi makanya kita harus tahu nih gimana caranya sih nge-backup data itu, nge-backup hard disk gitu. Nah, install Windows harus, perlu banget ya? Perlu. Kalau misalkan memang kan ada tuh yang sebagian perusahaan yang nggak pakai instalan lah. Iya. Ada tuh namanya PC kayak PC build up gitu, dia udah sama instalannya, kita nyalain udah langsung sama installnya. Kalau gitu enak. Tapi kalau yang nggak ada, lo harus install sendiri. Misalkan kayak laptop kan nggak ada, itu harus install sendiri. Oke, berarti bisa gue tarik kesimpulan nih. Misalnya dia lulusan IT SMK nih, entah TKJ entah MM, kerjanya bukan IT. Terus di tempat kerjaan dia, misalnya dia kerja pabrik bagian produksi, ada kayak grup komunitas apalah, misalnya ada loker tentang admin gitu, dia nyoba aja ya. Makanya cari peluang gimana. Pasti kan orang-orang seperti yang lulusan TKJ gitu ada impian, aduh gue mau kerja yang di kantornya nih gitu kan ya. Aduh gue mau di pabrik itu kan pasti ada kantornya ya. Mikir pasti, aduh gue kalau kerja di kantor itu kan mungkin nggak capek kayak gini lah gitu kan. Nah berarti bisa gue tarik kesimpulan, kalian itu harus cari peluang gimana bisa menembus komunitas atau grup yang isinya nanti bisa
nyampe ke bagian kantor ya gitu. Entah itu grup kan, kalau Damor tadi kan kebetulan ada di grupnya ya. Di grup ada yang share locker dari orang itu, terus lu ngasih CV, kebetulan di CV-nya ditulis bisa IT. Nah, dilirik lah sama orang kantor ya. Nah, mungkin kalau lu nggak ada grup, bisa menurut gue nih, bisa lu follow orang-orang petinggi atasan ya. Bisa. Di Instagram lu cari nih, petinggi atasan di pabrik lu siapa? Misalnya Ling Hom Hu. Ling Hom Hu misalnya IG-nya. Nah, lu follow, iya, lu follow, terus lu minta fallback dengan bahasa yang halus, dan misalnya mohon di fallback ya apa gimana gitu, setelah lu lah. Seandainya itu di fallback, nah sosmed lo itu diisi dengan portofolio. Misalnya lo bisa desain, udah lo desain aja terus di posting. Terus kegiatan-kegiatan yang desain seperti apa, kreativitas gitu. Lo bisa programming, tulis posting kegiatan lo. Nah, tapi kan nembusnya harus lo sama-sama temenan sosmed sama atasan yang terkait di tempat lo gitu. Kalau lo mau kerja sesuai harapan lo yang IT ini, misalnya entah desain, entah IT support, entah programming gitu. Oke, mungkin terakhir nih kita ngobrol santainya, gue mau nanya nih Mor, pendapat temen lu setelah lu masuk IT support, kan tadinya lu sebelumnya di pabrik bareng-bareng mereka ya. Itu lu disuruh sama yang senior ibaratnya di situ. Nah, setelah lu di kantornya, dia gimana sih sikapnya ke lu gitu, apa ya, atau pendapat dia gitu? Wah, kayak gimana ya, kan yang dulunya di produksi ya kan, di line gitu, tiba-tiba di kantor nih gitu, dengan waktu yang kayak cepet banget kan gitu. Ya respon teman gue awalnya kaget kan. Padahal udah kenal lama, ketemu aja kadang nggak kenal, saking gue pakai baju yang rapi. Biasanya kan gue baju seadanya gitu. Rapi lah, pakai kemeja, sampai nggak kenal gitu. Terus pas gue buka masker kan, pakai masker tuh, wah langsung kaget dia. Wah Damar lu, batasan jarang kelihatan orang di atas lu ya, di kantor sekarang ya, kata gitu. Udah kaget, mana salaman lagi, salaman tuh. Kebetulan pas lagi rame orang pada pulang lewat jalur itu kan. Gue kebetulan lagi di situ. Orang anak-anak pada keluar, ada yang masuk juga, jadi ketemu gue pada salaman aja, udah kayak kondangan gitu gue. Salaman semua. Terus responnya gitu, kayak nggak nyangka lah gitu kan. Nggak nyangka ya. Oke, pada nggak nyangka lah ya intinya ya. Oke, terakhir mungkin ada masukan atau saran atau motivasi buat anak baru yang mungkin lagi di pabrik nih, entah itu IT support atau apa, pokoknya tentang dia lagi kerja di pabrik lah. Penyemangat atau apa, kan nasib nggak ada yang tahu gitu ya. Ya, gue sih ya gue support sih, mesti gue coba kasih masukan lah sedikit, walaupun ya cuman sekedarnya aja yang gue alamin sekarang gitu kan. Yang pertama, kita tuh jangan sampai lupa yang namanya minta restu orang tua, apapun itu pekerjaannya gitu. Jangan sampai kita melawan orang tua, kita nurut apa kata orang tua lah gitu kan. Terus doa gitu kan, doa ya kan, sama tuh tadi termasuk kayak minta doa ke orang tua. Doa juga kepada teman-teman, orang-orang baik gitu, kita minta doa, kita doain orang juga, kita doain orang baik, lu semoga jadi orang sukses gitu, kita doain orang baik, insya Allah kita juga baik, berbalik ya gitu. Pokoknya itu intinya doa. Terus sama kita jangan pantang menyerah, jangan nyaman sama keadaan. Lu skill lu nggak punya skill ya, lu asah skill kemampuan lu yang lu bisa apa nih, misalkan lu bisa membuat program misalkan. Walaupun lu nggak sekolah di bidang IT enggak, tapi lu belajar nih, karena semuanya ada di YouTube atau Google tuh, lu bisa pelajarin gitu. Dari mulai dasarnya bisa pelajarin, lu pelajarin aja. Lu coba-coba belajar alurnya gimana. Kalau kita lama-lama belajar tuh kan lama-lama bisa tuh. Nah, lama-lama bisa kita punya ilmu, walaupun kita nggak ada background IT misalkan, bisa sebetulnya. Jadi untuk yang karyawan pabrik, janganlah nyaman di posisi lu sekarang kalau kata gua. Asahlah kemampuan lu, skill lu, karena nanti ketika lu udah tua nih misalkan ya, apa yang lu mampu, apa yang lu bisa gitu. Jangan sampai lu tua pensiun cuman nggak ada kemampuan apa-apa gitu. Seenggaknya lu punya skill lah, usaha atau apa, punya skill itu, kayak itu aja. Oke, itu saran dan sedikit masukan atau motivasi lah dari pengalaman Damor ini.
Dan sekali lagi kalau orang yang mau bertanya-tanya di lewat DM Instagram, boleh juga ya. Boleh dong. Oke, mungkin itu aja sedikit ngobrol-ngobrol santai nih ya. Semoga kalian yang nonton video ini bisa lah ambil sisi baiknya dan motivasinya gitu kan. Oke, gua Ziki Trimolana dan di sini siapa? Damor Kiansan. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.